Ada kalimat yang simpel sekali, mudah diucapkan oleh lisan, tapi hanya 2 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, disempurnakan dengan astagfirullahaladzim. Itu 100 kali. Kapan dibaca? Kalau sudah sholat sunat subuh, itu paling bagus. Kalau tidak sempat sudah sholat sunat subuh sebelum azan subuh, baca di waktu sahara itu. Di situ kita baca 100 kali. Tidak akan pakir orang itu hingga dia meninggal. Itu kuncinya. Jadi pendek sekali Pak itu. Makanya ada doa-doa khusus. Kenapa kita dilarang pulang dulu ke rumah? Jangan pulang dulu sebelum jalanan terang. Kita kan saling bersigala pulang. Bahkan ada yang lebih parah. Tamak kita yang lupa tamak. Quran mah dari salah gimana lupa nama masuk. Kalau saya diunyum bisa galak. Iya. Ada kayak begitu. Misalnya dia sudah menghadap keluar, kayak mulai langsung. Rezeki itu Pak sudah diatur. Saya yakinin rezeki itu sudah diatur. Sebelum kita lahir rezeki sudah ditetapkan. Dan ada malaikat yang disuruh bagi. Tidak mungkin salah bagi. Tidak usah stres. Kalau yang ini dikejar ini, nah rezeki itu kalau dikejar, Pak semakin dikejar semakin jauh. Makanya maka dia dulu tak pedek mulan lu itu dalek pedek mabelai. Makanya rezeki itu tidak dikejar, cuma dicari. Kan beda. Makanya makanannya lo busak padale, dia nak kena lopon lalu dalek. Kan beda itu. Maka apa bedanya? Karena mengatakan sahara, kan kita mengatakan sahara toh sahur. Nah Allah mengatakan wa bil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahurmu. Kita kadang makan jam 2, itu bukan makan sahur Pak, itu makan tengah malam. Cuma kadang begini, Pak Ustaz, wah saya kalau begitu nggak bisa, karena saya makan banyak. Oh enggak, akali saja. Jam 3 makan nasi, nggak usah dia sahur, makan saja. 3 piring kau makan tidak apa-apa, tapi jangan yang sahur. Nanti imsak, ambil air putih, kurma 1 biji, niatkan sahur. Dapat sunnah makan sahur pakai kurma, kemudian dapat waktunya yang paling afdal. Sekaligus kita bisa dapat berkahnya. Jadi bukan mengakali agama, tapi cari akal untuk melaksanakan agama. Nah, ini kan beda. Jadi saya begitu Pak. Kalau makan saja jam 2, jam 3 silakan makan. Makan baru sholat tahajud silakan. Sudah itu nanti ambil air sam-sam lah yang paling bagus. Yang paling bagus itu rendam kurma kalau sudah sholat isya. Ambil kurma 3 biji rendam. Pakai air sam-sam, baru ditutup, simpan. Nanti sahur baru dimakan kurmanya 3 biji, baru minum airnya. Itu obat. Ini nih yang banyak orang tidak pakai. Itu pakai air sam-sam. 1 gelas saja, beli saja yang 5 liter. Itu tidak habis sampai selesai lebaran. Iya, 1 gelas saja. Begitu. Karena kurma itu kalau dimakan ganjil itu jadi obat. Kalau ganap tidak jadi obat. Itu sudah diteliti. Karena sel kurma itu selalu beda. Ini nih, itu makanya sama. Hadis Nabi itu mengatakan ketika ada lalat di minuman, dia masuk celupkan. Karena salah satu sayapnya itu kan ada obat, di salah satu sayapnya ada racun. Cuma ulama kontemporer bilang tunggu dulu, lalat di masa Nabi itu hinggapnya di pasir. Kalau di Indonesia banyak tempatnya, racun semua itu. Itu lagi jadi masalah. Kalau saya enggak ada kan, makanya kajian-kajian temporer itu bikin kita stres. Ya begitu. Nah, kemudian tadi ini waktu sahara, makanya waktu yang paling bagus di situ adalah istighfar. Baca sendiri istighfar. Makanya subuh ini Pak, kenapa istimewa? Karena itu 2 shift malaikat ketemu. Jadi malaikat penjaga malam turun, kan sudah turun di waktu asar. Dan itu belum kembali. Malaikat penjaga siang turun itu di waktu subuh. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di waktu subuh. Makanya subuh itu sering sekali ngantuk. Karena malaikat itu ketika dia hadir di tengah kita itu sakinah.
Makanya enak sekali tidur. Makanya orang kalau mau azan subuh, dia buka mata dan bilang, masih ada 10 menit tidur dulu. Nanti siang tidur bangun. Kenapa? Itu bukan pengaruh setannya, tapi pengaruh resonansi nur malaikat yang membuat kita tertidur. Sama dengan masjid, sama dengan sholat Jumat. Kenapa orang sholat duhur itu tidak ngantuk, tapi kalau di Jumat itu ngantuk sekali? Karena para malaikat itu masuk ke dalam masjid. Kan begitu? Makanya salah satu tanda Lailatul Qadar, kalau mau tahu kapan ada malam kita susah sekali ngantuk, itu salah satu tandanya. Itu kuncinya, Pak. Makanya kadang kita sudah bersiap-siap tidur siang, bilang mau ke begadang nanti malam supaya itikaf. Baru jam 10 sudah tidur. Tidur siang, tidur malam pula dia. Kenapa? Karena resonansi nur malaikat itu yang membuat kita tenang. Makanya rumah yang panas kita tempati itu karena kurang baca ayat kursi dan sholat di dalam atau baca Quran. Kan bisa. Kenapa di luar masjid panas, masuk ke masjid dingin? Walaupun kalau pakai AC. Iya. Coba matikan AC, ketika panas di luar, masuk ke rumah dan masuk masjid, hawanya pasti beda. Tapi ada masjid itu panas dirasa karena jamaahnya tidak banyak. Ditahu itu, makanya kalau kita berjalan dari saf belakang, kita bisa baca itu di mana orang hanya sering berdiri sholat. Kita tahu, dan itu kami sudah pelajari di tasawuf, Pak. Resonansi kalbu itu kan ada. Iya, resonansi kalbu. Cuma kan ada zikir-zikir khusus. Saya pernah diajar guru tak, karena guru tak senior itu saya kaget. Kok ada ulama begini ya? Jam 9 malam, jam 8 malam itu tidur. Jam setengah 10 sudah bangun. Itu sudah tidak tidur sampai subuh. Dan tidak pernah tidur siang. Tapi tidak pernah menguap. Kita ini tidur malam, tidur siang masih menguap. Oh ternyata resepnya ada. Itu surah Al-Insyirah. Beliau itu makan hanya 3 suap. Jadi makannya itu cuma 7 suap sehari semalam. Sarapan 1 suap, kemudian makan siang itu 3 suap, makan malam pun 3 suap. Itu yang dia lakukan. Tapi kalau kita kan mengatakan, makanya saya itu Pak diajar sama guru tak, kalau mau kuat fisik batasi makan, cukup seperti gemuk. Seperti gemuk saja kau makan supaya kuat fisik. Orang yang banyak makan itu cepat drop. Iya. Itu kuncinya Pak. Dan cara mengendalikan syahwat itu ada di makanan. Itu kuncinya. Tapi kalau nggak bisa pakai jangan. Nanti stres. Iya, saya pernah di tes guru tak itu 28 hari tidak makan, tidak minum. Hanya pakai air Al-Kausar ini. Karena di akhir zaman orang pakai itu zikir sebagai makanan. Nah, itu kan hadis. Dan itu yang dilakukan ulama sufi. Imam Al-Ghazali itu 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Itu masih hidup. Syekh Al-Ghazali itu kan yang tidak punya jantung masih hidup. Ini dari yang mana? Tidak punya jantung, 7 tahun tidak punya jantung hidup. Dokter itu pusing. Orang ini hidup pakai apa? Jantungnya sudah lepas, masih hidup. Jadi makanya jantung itu bukan kehidupan. Dan terbukti Pak, terbukti sudah ada zuriat Nabi yang hidup tanpa jantung selama 7 tahun. Dan keliling berdakwah tapi tidak ada jantungnya. Makanya ilmiahnya sebenarnya kan ilmiah. Enggak, agama itu Nabi Ibrahim itu kan masuk ke dalam api. Apakah apinya padam? Enggak, menyala. Tapi kenapa? Sifatnya api membakar yang dicabut oleh Allah. Makanya tidak membakar. Sama kan Nabi Ismail ketika disuruh Nabi Ibrahim menyembelihnya. Tapi pisaunya kan tajam sampai dia bisa belah batu. Tapi ketika di lehernya Nabi Ismail tidak makan. Bukan pisaunya yang tumpul, bukan juga lehernya yang kebal, tapi sifat yang mengirisnya dicabut. Kan begitu. Makanya Pak Kahar Musakal itu salah satu pejuang DITI itu, sama kayaknya dulu Yusuf, itu ditembak sama Belanda kurang lebih 10 menit. Habis pelurunya, bukan Belanda, TNI, ditembak sama TNI, itu 1 peleton orang tembak sampai 10 menit. Habis peluru tidak tembus. Apa baca-bacanya? Tidak ada. Dia cuma bilang ketika lihat senjata,
Iya rosan jatai kau maki gua iya watak kali ku Allah Taala. Dia namu kiasi ku Allah Taala kiguan. Ternyata tidak kapus Pak. Itu karena keyakinan. Kalau guru takimu apa yang dia bilang? Saya ketika melihat senjata saya yakini. Maka danamu masih di tahun ini melosolami tak kau dia pakai lori ku Allah Taala dia berikan. Dan ternyata itu selamat. Hal seperti ini karena keyakinan dan tawakal. Itu kuncinya Pak. Makanya tawakal dengan yakin itu beda. Kalau orang yakin itu masih bisa tembus. Tapi kalau tawakal tidak, karena dia berserah. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api, banyak orang pakai doanya itu. Dia mengatakan doanya Nabi Ibrahim, Kulna ya nabukuni bardan selamat. Itu bukan, itu ucapan Allah. Yang doanya Ibrahim itu hasbiyallah nikmal wakil nikmal maula wa nikmal nasir. Makanya kalau naik kendaraan jatuh baca itu, insya Allah tidak apa-apa. Iya, itu yang dipakai orang tua dulu. Karena mereka kayak gasaku baca begitu, dia berkali. Itu yang dipakai dari dulu. Tapi ini jangan dipakai untuk nakal ya. Nah, ini ada anak sekolah yang sampai jam berapa Pak? Ini sudah 6:30. Saya tanya sampai jam berapa? Jam 7 baru start. Tiada bantah, tiada bantah. Tidak, saya maksimal sekali tambah 15 menit lah. Ya usah. Ini ada kegiatan-kegiatan. Kemudian bahaya di jemaah. Saya ambil kembali tadi. Makanya dalam agama ini, Pak, ada waktu-waktu khusus kita. Memang Allah sisakan kita untuk hambanya. Saya selalu mengatakan begini, 4 waktu jangan sia-siakan. Menjelang maghrib, antara maghrib isya, menjelang subuh, dan sesudah subuh sampai pagi. Jangan sia-siakan. Manfaatkan betul. Di menjelang maghrib itu kan ada 3 surah yang harus dibaca. Ulama kita mengatakan 4. Saya ambil pilih yang 4-nya. Wasyams, wal-laili, Qul-A'udzu falaq dan Qul-A'udzu nas. Siapa yang membaca itu ketika matahari mau tenggelam, sudah memerah dan mau tenggelam, baca 4 surah itu. Siapa yang membaca 4 surah itu, maka rezekinya seperti air hujan. Itu tidak terputus. Itu kuncinya. Makanya manfaatkan itu. Kalau menjelang subuh, kenapa kita disuruh istighfar? Sebenarnya kan di situ kalimatani habibatani bilisan sakilatani bilisan habibatani ar-rahman. Ada kalimat yang simpel sekali, mudah diucapkan oleh lisan, tapi hanya 2 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, disempurnakan dengan astagfirullahaladzim. Itu 100 kali. Kapan dibaca? Kalau sudah sholat sunat subuh, itu paling bagus. Kalau tidak sempat sudah sholat sunat subuh sebelum asar subuh, baca di waktu sahara itu. Di situ kita baca 100 kali. Tidak akan pakir orang itu hingga dia meninggal. Itu kuncinya. Jadi pendek sekali Pak itu. Makanya ada doa-doa khusus. Kenapa kita dilarang pulang dulu ke rumah? Jangan pulang dulu sebelum jalanan terang. Kita kan sering masih galak pulang. Bahkan ada yang lebih parah. Kamu kita yang lupa tamu. Quran mah dari salah gimana lupa nama masuk. Kalau saya dia bisa galak. Iya. Mereka begitu. Misalnya dia sudah menghadap keluar, kayak mulai langsung. Rezeki itu Pak sudah diatur. Saya yakin rezeki itu sudah diatur. Sebelum kita lahir rezeki sudah ditetapkan. Dan ada malaikat yang disuruh bagi. Tidak mungkin salah bagi. Tidak usah stres. Kalau yang ini dikejar ini, nah rezeki itu kalau dikejar, Pak semakin dikejar semakin jauh. Makanya maka dia dulu tak pedek mulan lu itu dalek pedek mabelai. Makanya rezeki itu tidak dikejar, cuma dicari. Kan beda. Makanya makanannya lo busak padale, enak kena lo pun lalu dalek. Kan beda itu. Maka apa bedanya Ustaz? Coba bedakan orang cari ayam sama kejar ayam. Apa bedanya? Pala lu manu isma pasapa manu. Iya kau pala lu manu, namu pala basina lupa kita. Sampai sanggalan katanya urusan. Yang pati matikan. Tapi paling matang dua nanti kan puru. Tapi aku pas sapa manu dia akan lewat di jalanan yang bagus. Kalau becek dia menghindari. Kemudian tidak marah kalau tidak dapat. Nah sebab masa paneman makanya kere miro aja pasti. Kan begitu. Penjual mestinya begitu. Kalau tidak laku ini hanya bilang pasti ada rezekinya Allah besok. Itu kuncinya, karena kewajibannya Allah menciptakan saya dan menghidupkan.
pasti dia juga punya hak untuk memberikan saya rezeki. Kan begitu. Itulah sehingga dipakai Imam Malik. Sehingga Imam Malik itu nanti terang matahari baru tinggalkan masjid. Kan begitu. Akhirnya kadang-kadang orang stres bilang, bagaimana rezeki ini nanti ketinggalan? Enggak kemana rezekimu. Namun kau lain sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Cuma rezeki yang ditetapkan harus dipancing supaya bisa turun. Saya kasih contoh, itu mobil tangki Pak, pembawa solar itu yang 50.000 liter solar dia angkut. Itu kenapa mobilnya biasa kehabisan solar, padahal ada solar dia angkut 50.000. Coba analogikan ke situ. Tangki minyak itu analogikan Lauhul Mahfuz, rezeki di situ di dalam. Kemudian kehidupan dunia ini tangki mobil. Kenapa tidak bisa mengalir ke situ? Karena tidak ada salam dari tangki besar turun ke tangki mobil. Kan begitu. Sama aja dengan sedekah. Kalau rezekimu di Lauhul Mahfuz kau tidak buatkan jalan ke dunia, maka itu tidak akan turun. Yang turunnya dia sudah ditetapkan saja. Makanya tergantung dari sedekahmu. Tidak begitu? Pancinglah rezeki dengan sedekah. Maka Allah kan bilang, manja bil hasanati wal wasram saja. Kau kasih saya 1, saya kasih 10. Kenapa? Karena nanti ada jalurnya kalau ada sedekahnya. Makanya kalau minta rezeki tidak sedekah, mereka juga itu pusing. Dari mana jalurnya ini? Bikin kau dulu salam kecil. Kalau tidak bisa kau bikin pipa besar, yang kecil saja, 2.000 rupiah. Ada gitu. Makanya kalau lewat celengan diisi Pak, karena itulah yang membuka pipa naik. Kita melihat. Kalau 2.000 kan pipet, kalau 10.000 itu pipa. Makanya kalau mau besar pipanya pakai 100.000. Kan begitu. Kadang-kadang kita kasih 2.000 baru mau kencang. Bagaimana kencang kalau 2.000? Diburu pipet kapek. Kan begitu. Ini harus paham. Saya ambil analogi lain. Pernah lihat orang mancing, kan di sini dekat laut. Pernah lihat orang mancing. Biasa kita temameng. Orang yang mancing itu kan dia pasang cacing. No? Itu cacing untuk ikan atau untuk pemancing? Hah? Ikan. Wah, kenapa untuk ikan? Coba pikir. Ia alati untuk balele atau untuk pameng? Ikan. Wah, kenapa pakai pancing kalau untuk ikan? Mestinya untuk balele alat ibana tapian. Kan begitu. Kenapa pakai pancing? Kalau untuk ikan, untuk ikan. Kenapa kau pakai pancing? Mestinya cacing itu kau lempar saja turun kalau mau kasih makan ikan. Tidak usah pakai pancing. Kalau untuk ikan, makanya sebenarnya dikatakan pancing. Cara untuk mengambil yang itu harus ada yang dikeluarkan. Kan begitu. Makanya sedekah itu tidak pernah untuk orang lain, selalu untuk kita. Cuma harus dibawa ke sana supaya muncul. Makanya kan sering orang jekil, tanya nasa kasih Ustaz tahu kutumi, bukan urusanmu. Karena yang diminta Allah bukakan jalan supaya saya kasih tahu. Kan begitu. Ini yang harus dipahami Pak. Kadang-kadang kita rugi bersedekah ini. Tidak pernah rugi. Karena sedekah itu tidak pernah orang lain untuk kita. Cuma caranya keluarkan ke situ dulu baru kau dikasih. Inilah prinsip yang dipakai Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Makanya berdebat itu sampai subuh. Imam Syafi'i mengatakan rezeki itu pokoknya harus dicari. Imam Malik mengatakan tidak, rezeki itu tidak usah dicari. Kalau kau ke pasar itu cari rezeki, salah alamat itu. Iya, kalau kau bekerja bilang cari rezeki, salah alamat. Kalau kau mengatakan mencari berkah, cocok. Karena keringatmu mencari nafkah itu menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Makanya jangan ke pasar cari rezeki itu keliling. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i bilang, jadi rezeki bagaimana? Imam Malik bilang rezeki itu tidak usah cari. Cukup perbaiki ibadahmu dia akan datang. Karena malaikat itu sudah suruh bagi dan malaikat tidak pernah salah bagi Pak. Dia tidak pernah salah bagi malaikat. Kalau anggota dewan ya dia salah bagi. Kalau malaikat tidak pernah. Pasti dia bawa ke rumah kita. Iya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak, rezeki kau harus dicari. Kalau tidak dicari tidak bisa karena Allah simpan di situ. Burung saja akan mati di sarangnya kalau tidak keluar.
Imam Malik mengatakan, kalau begitu kau anggap dirimu yang mendatangkan rezeki karena kau bekerja. Ya, coba kan, yang jadi galak atau makanya sogi yang paling cepat kaya itu buruh di pelabuhan, karena dia bisa angkut baras yang berat itu. Maka nanti sogi yang sebab baca-baca, oh dia nagaga ustaz sama motor mau 4 doang di sogi pasti maka pelan itu malah ustaz. Iya, karena semua ustaz tahu doanya kaya itu. Dan ada orang pak sekolah ekonomi sampai doktor tapi tidak kaya-kaya. Ada juga orang tidak pernah sekolah ekonomi tapi dia kaya. Itu karena Allah ingin kasih tahu kita bahwa rezeki itu ada di tanganku, bukan di ilmu. Makanya ilmu itu Pak tidak pernah menyelamatkan. Sampai ada yang saya yakin. Makanya orang Kristen masuk Islam pasti orang hebat. Nanti profesor bisa masuk Islam. Tapi kalau orang Islam yang masuk Kristen palingan itu persoalan makanan. Iya. Atau menikah. Di situ dia. Kenapa Pak? Yang Kristen masuk Islam itu karena ilmu. Karena dia sudah paham. Kaji ilmu sampai puncak. Kembali lagi dia tidur. Kembali ke nol. Kenapa? Saya kasih contoh. Seandainya ilmu yang menyelamatkan Pak. Tidak ada orang jatuh gara-gara kulit pisang. Karena semua orang tahu kalau kulit pisang diinjak itu bisa jatuh. Tapi kenapa masih ada orang jatuh karena kulit pisang? Padahal ilmunya dia sudah tahu bahwa ilmu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Allah. Makanya disitulah pentingnya doa. Ilmumu tinggi tetap harus berdoa karena kau tidak bisa selamat dari itu. Kan begitu? Ya. Cuma. Ya. Dan disitulah ulama selalu mengatakan kenapa kita penting tolak bala, kenapa penting berdoa? Karena di luar kemampuanmu. Dokter kesehatan ahli kanker kena kanker. Iya kan? Yang baru-baru meninggal ini kan di masa SBY kan dia masih Menteri Kesehatan. Dan dia ahli kanker, tapi dia kena kanker.